golongan yang bersama dengan Ali bin Abi Thalib dan satu golongan yang membenci Ali bin Abi Thalib. Ya, disitulah perpecahan para sahabat. Ya, fitnah yang besar. Ya, bahkan cucu Nabi sendiri Hasan bin Husain. Ya, setelah Ali bin Abi Thalib mati, ya, ketika Ali bin Abi Thalib juga mati, meninggal dunia, ya, cucu Nabi yang merupakan cucu kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Hasan Husain juga mati dalam keadaan dibunuh, ya, para munafik pada waktu itu. Ya. Hasan ya mati, ya, begitu juga dengan Husain. Ya. Sungguh luar biasa fitnah yang terjadi pada waktu itu. Ya. Kalau kita membaca buku sejarah, ya, terkadang para sejarawan itu tidak ingin menceritakan bagaimana fitnah yang terjadi pada waktu itu, fitnah antara sahabat, sehingga ya, cucu Nabi Hasan Husain juga mati dalam keadaan fitnah, ya, dibunuh oleh para munafik pada waktu itu. Ya. Kemudian setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, ya, masa sahabat masuklah, ya, masa-masa, ya, Bani Umayyah, ya, masa-masa, ya, dinasti, ya, masuk sampai dinasti, ya, dan ini juga banyak perpecahan, ya, banyak permusuhan, ya, karena sistem kekuasaan, sistem dinasti yang terus yang melanda kaum muslimin pada waktu itu, ya. Dan ini banyak terjadi juga kematian, ya, para sultan, para khalifah pada waktu itu yang memimpin dinasti Umayyah mati dalam keadaan yang tidak wajar. Kemudian setelahnya dinasti Abbasiyah, ya, begitu juga banyak, ya, pemimpin mereka yang meninggal dunia, dan seterusnya sampai, ya, masa-masa, ya, setelah Bani Abbasiyah, Bani Umayyah dilanjutkan dengan kekuasaan-kekuasaan yang dimana, ya, telah meninggalkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, terkikis ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disitulah banyak sekali perubahan yang terjadi di dalam tubuh Islam. Ya, soal pemikiran, soal akidah, ya, luar biasa. Akidah yang awalnya murni yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya bercampur baur karena, ya, begitu. Ya, banyaknya fitnah yang masuk, banyaknya ajaran yang terbaru, ya, campur baur yang tidak bisa dielakkan lagi, ya, yang terjadi pada waktu itu. Sampai kita yang masuk pada zaman sekarang ini, ya, setelah masa tabi'ut tabi'in, para ulama, ya, sampai ke kita ini. Ya, jadi zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian zaman ulama sekarang kita ini. Ya, itulah rentetan yang masa dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman ini. Ya, zaman Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama, dan sampai sekarang ini. Ya. Dan zaman yang tentunya masih yang dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hadisnya adalah, ya, zaman Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Setelahnya itu, ya, termasuk zaman yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya banyak zaman perpecahan. Ya. Dalam hadis dikatakan, ya, akan terpecah belah umatku, ya, menjadi 73 golongan. Ya, 73 golongan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terpecah dari umatku 73 golongan. Ya. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Siapa dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka yang berpegang teguh dengan sunnahku, ya, orang yang bersamaku, dan yang berpegang teguh kepada sunnahku. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya ulang kembali, akan terpecah dari umat Islam ini 73 golongan.
semuanya akan masuk neraka kecuali satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, orang yang bersamaku dan mengikuti sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang bersamaku dan mencintai sunnahku dan mengikuti sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak mengatakan dalam hadisnya ini bahwasanya ya, mohon maaf yang para teman-teman yang dari organisasi Muhammadiyah tanpa mengurangi kehormatan. Ya, dalam hadis ini tidak mengatakan bahwasanya kelompok ini akan masuk surga. Oh, ya, golongan ini yang akan masuk surga, tidak. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, umatku akan berpecah 73 golongan, semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Ya, yang mengikutiku, yang bersama aku, kata Nabi, dan mengikuti sunnahku. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan yang golongan ini, ya, kemudian kelompok ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan seperti itu. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersamaku dan mengikuti sunnahku. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk ya dari satu kelompok ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bayangkan kalau tidak terpecah dari umat ini 73 golongan, semuanya masuk neraka, kata Nabi, kecuali satu. Ya, tentunya kita ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ingin bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir kelak, yang dimana salah satunya Nabi yang akan memberikan syafaat kepada umatnya hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika seorang hamba datang kepada nabi-nabi yang lain meminta syafaat diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam hadis bahwasanya ya, salah seorang hamba mendatangi Nabi Adam. Ya, kata Nabi Adam alaihissalam, ya, kembalilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendatangi Nabi Musa juga jawabannya sama, kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, datang kepada nabi-nabi yang lain, semuanya jawabannya sama. Ya, kembalilah kepada, ya, meminta tolonglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah yang berhak ya memberikan syafaat kepada umatnya. Ya. Bahkan disebutkan bahwa Nabi yang pertama yang akan membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya kita berharap mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat yang pertama yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala adalah ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya kita ingin kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cinta ya biasa-biasa saja. Ya, kita ya menempatkan cinta Nabi kita di atas cinta dari segala-galanya. Ya. Itu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan juga ya banyak hadis tentang ya akhir zaman sebenarnya. Ya, banyak hadis tentang munculnya tanda atau tanda akhir zaman. Ya. Di antaranya hadis yang paling terkenal adalah ya kita hendak ambil ya salah satunya adalah ya kita samakan saja dengan kejadian yang ada sekarang ini, meskipun hadisnya ya mengatakan seperti itu tapi ada kaitannya. Ya. Contohnya yang dapat kita kaitan dengan akhir zaman yang ada sekarang ini. Sebenarnya ada banyak tanda-tanda akhir zaman. Ya. Seperti keluarnya api di negara Syam sana, ya, negara Syam keluar api yang besar, dukhan. Ya, itu salah satu tandanya. Ya. Yang salah satu tanda juga yang paling adalah ya di tanah Arab ya turunnya salju di tanah Arab. Ya, salah satu yang paling besar adalah turunnya salju di tanah Arab. Ya, kemudian yang tadinya tanahnya tandus, ya sekarang ya tanahnya subur. Ya, tanahnya tandus sekarang menjadi subur. Salah satu di antaranya juga adalah ya banyaknya bangunan tinggi. Yaitu salah satu tanda-tanda akhir zaman. Ya, enggak apa-apa hadisnya ini terpotong. Ya, enggak apa-apa saya ambil satu saja.
sebagian saja, meskipun hadis ini terpotong. Salah satunya adalah banyaknya bangunan-bangunan tinggi. Kemudian diantaranya adalah masjid yang diperbesar. Banyaknya masjid tapi kosong penghuninya. Salah satunya tanda akhir zaman. Masjid diperbesar tapi jamaahnya tidak ada. Bangunan-bangunan yang diperindah dan dipertinggi. Di tanah Arab yang tadinya tandus kemudian menjadi subur. Ini potongan-potongan hadis tentang akhir zaman. Kalau kita melihat di tanah Arab sekarang turun salju. Yang tadinya tandus sekarang tumbuh subur. Tumbuh subur di tanah Arab. Salah satunya apa yang disaksikan oleh teman kami sendiri. Karena teman kami banyak yang kuliah di tanah Arab. Mereka saksikan sendiri bagaimana tanah di sana yang tadinya tandus sekarang tumbuh subur. Yang tadinya tidak ada rumput sekarang sudah ada rumput di tanah Arab. Di tanah Arab jangankan rumput, yang hanya tumbuh adalah pohon kurma. Sekarang luar biasa. Rumput mulai tumbuh subur sehingga apa? Unta dan sebagainya itu luar biasa. Dan selanjutnya adalah turunnya salju di negara Arab. Bayangkan, jangankan hujan turun di negara Arab, jangankan salju, hujan saja itu mungkin bisa dikatakan 1 kali dalam setahun turun hujan di tanah Arab. Tapi sekarang turun salju. Turun salju. Ini salah satu pertanda akhir zaman. Kemudian di antaranya juga adalah banyaknya bangunan-bangunan yang tinggi. Di tanah Arab luar biasa. Tanah Arab luar biasa. Yang tadinya bangunannya bisa dikatakan tidak terlalu mewah, sekarang luar biasa. Kita ambil contoh Dubai. Dubai kan Arab. Dubai adalah Arab. Sekarang bagaimana bangunannya? Luar biasa. Ini salah satu contoh juga dari tanda-tanda akhir zaman. Mereka saling berlomba membangun bangunan yang sangat tinggi, mencakar langit. Salah satu gedung yang tertinggi adalah salah satunya di Burj Khalifa di Dubai. Bayangkan dari tanah tandus sekarang bangunannya luar biasa. Dan ini janji Rasulullah SAW. Ketika engkau akan melihat yang tadinya negara Arab sangat miskin, yang hanya padang pasir, tandus, dan akhirnya menjadi luar biasa. Tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini adalah tanda-tanda juga yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini juga yang paling kita takutkan dari tanda-tanda akhir zaman. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sayati zaman ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuhu wa minal imani illa rasmuhu wa minal Qur'ani illa harfuhu hammuhum butunuhum dinuhum diramuhum kiblatuhum nisa'uhum la bil qalili yaqna'un wala bil katsiri yashba'un. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya artikan, saya ambil dari hadis sahih bahasa Arab bukan dari Google ya. Sahabat Tawali mengatakan hanya lihat Google. Alhamdulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman ala ummati. Akan datang suatu zaman. Sebenarnya kalau kita mengatakan akhir zaman, sekaranglah akhir zaman sebenarnya. Sekaranglah akhir zaman yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya pembunuhan, banyaknya kecurangan, banyaknya dan segala macam. Dan itu adalah tanda-tanda kecil yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini dikatakan,
sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman kepada umatku, la yabqa minal islam illa ismuhu, ya tidak akan, ya Islam ini tidak akan berada, atau Islam ini yang dimana yang Islam ini kita kenal, ya tidak tertinggal kecuali namanya saja. Akan datang suatu zaman yang dimana agama Islam ini tinggal namanya saja. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal namanya saja. Tidak ada amalan, tidak ada sholat, tidak ada zakat, tinggal namanya saja Islam. Bisa dilihat sekarang. Ya. Apakah saya salah mengatakan Islam tinggal namanya saja? Ya, tidak ada salahnya juga. Coba, yang punya KTP tertulis di situ Islam, tapi apakah dia sholat? Tidak. Terkadang dia tidak sholat. Islam di KTP-nya tertulis Islam, tapi apa? Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak naik haji. Namanya Islam, Islam saja. Di KTP-nya Islam, tapi apa? Tidak ada pembuktian, tidak ada amalan. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan datang suatu zaman yang dimana Islam tinggal namanya saja. Ya, yang ini kita takutkan. Ya. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanda akhir zaman, yang dimana Islam tinggal namanya saja. Ya. Banyak orang yang KTP-nya Islam tapi tidak ada amalan. Ya. Tidak ada amalan sama sekali. Mereka tidak sholat, tidak puasa juga, padahal di KTP-nya Islam. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melanjutkan, wa minal imani illa rasmuhu. Kemudian, ya keimanan ini tinggal tulisannya saja, ya, tinggal ucapannya saja, tapi tidak ada pembuktian. Oh saya beriman, ya beriman tapi ya masih melakukan kemaksiatan, ya masih meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman, ya dari katanya saja, oh saya beriman, meyakini adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya beriman, meyakini adanya Allah dan kemudian hari kiamat. Semuanya pasti orang jawab seperti itu. Semuanya pasti. Ya, semuanya pasti akan jawab seperti itu. Yakin dengan adanya Allah? Yakin. Yakin adanya hari kiamat? Yakin. Tapi apa? Tidak ada pembuktian, tidak ada amalan. Semuanya orang bisa jawab seperti itu. Semuanya orang bisa. Yakin adanya Allah? Yakin. Yakin akan ada kematian? Yakin. Tapi apa? Masih melakukan kemaksiatan. Ya. Tidak ada pembuktian, tidak ada amalan. Jangankan ya melakukan ada keimanan, sholat saja tidak. Keimanan hanya sebatas dari mulut saja, hanya sebatas dari mulut. Itu salah satu tanda-tanda akhir zaman yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan hanya tinggal ucapannya saja. Banyak sekali. Ketika ada orang meninggal, ditanya, yakin dia akan meninggal dunia? Yakin. Tapi tidak sholat, tidak puasa.